Perkenalkan, nama saya Doni J. Demets. Berikut saya akan mempresentasikan materi tentang investasi jangka pendek dan investasi pada surat utang negara. Yang pertama adalah investasi. Banyak bisnis yang dapat dilakukan dengan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tentu semuanya bertujuan untuk mendapatkan nilai tambah atau keuntungan dari kemudian hari. Orang membeli sebidang tanah dengan harapan nantinya harga tanah tersebut menjadi lebih mahal. Orang menyimpan uangnya di bank dengan harapan mendapatkan bunga dari simpanannya itu. Secara umum, tindakan di atas dapat dikategorikan sebagai tindakan investasi. Yang ketiga, Rally and Brown mengatakan bahwa investasi adalah komitmen mengikatkan aset saat ini untuk beberapa periode waktu ke masa depan guna mendapatkan penghasilan yang mampu mengkompensasi pengorbanan investor. Dari definisi yang disampaikan ketiga pakar investasi tersebut, kita dapat menarik pengertian investasi bahwa untuk bisa melakukan suatu investasi harus ada unsur ketersediaan dana atau aset pada saat sekarang, kemudian komitmen meningkatkan dana tersebut pada objek investasi atau bisa tunggal atau portofolio untuk beberapa periode. Investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek adalah investasi di mana dana yang masukan akan diputar dan baru dapat dicairkan setelah jangka waktu yang relatif singkat. Ada beberapa tujuan investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek tujuannya untuk menghindari terjadinya kas yang menganggur. Beberapa bentuk investasi jangka pendek adalah sebagai berikut. Yang pertama, tabungan bank. Investasi jangka pendek adalah bangunan menggunakan produk tabungan bank. Investasi ini memang salah satu cara yang paling mudah dan cepat untuk bisa menginvestasikan uang. Siapapun bisa melakukan investasi ini, dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Selain mudah dalam menjalankannya, nasabah pun bisa dengan mudah dalam melakukan pengambilan uangnya, karena nasabah bisa melakukannya kapan saja dan di mana saja dengan mesin ATM. Keuntungan berinvestasi dengan menabung di bank ini adalah nasabah tidak dituntut atau diwajibkan untuk menyetorkan sejumlah dana yang tetap pada setiap waktunya. Yang kedua adalah deposito. Apabila Anda menginginkan persentase bunga dan tingkat pengambilan investasi yang lebih tinggi, Anda bisa mencoba berinvestasi dengan produk deposito. Namun, ada kekurangan investasi deposito ini. Anda tidak leluasa untuk mengambil uang yang Anda investasikan karena investasi ini hanya akan bisa diambil sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Untuk membuka investasi ini, prosedurnya tidak jauh berbeda dengan membuka tabungan di bank. Namun setoran awal yang diperlukan dana cukup besar, yaitu 5 juta. Yang ketiga adalah forex trading. Forex trading adalah bentuk investasi dengan konsep perdagangan mata uang asing. Jenis investasi ini dikenal memiliki resiko paling besar dari investasi lainnya. Namun meskipun beresiko besar, beberapa orang tetap saja tertarik menjalankannya. Hal ini dikarenakan mereka memegang prinsip bahwa semakin beresiko tinggi sebuah investasi, maka nilai return-nya pun juga biasanya cukup tinggi. Anda bisa menggunakan forex trading ini sebagai investasi jangka pendek. Caranya adalah Anda melakukan pembelian mata uang yang mengalami depresiasi, kemudian menjual kembali saat mata uang tersebut mengalami kenaikan harga. Yang berikutnya adalah saham.
Saham adalah bukti penyertaan atau kepemilikan seseorang di dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Jika Anda memiliki saham, maka sudah bisa disebut sebagai owner atau pemilik perusahaan, tergantung seberapa besar porsi kepemilikannya. Investasi pada surat utang negara. Ketentuan dan persyaratan lelang surat utang negara. Yang pertama, lelang berdasarkan target kualitas dengan memperhatikan tingkat diskonto dari penawaran yang diterima. Yang kedua, bank dan perusahaan efek dapat mengajukan lelang surat utang negara atas nama mengajukan lelang surat utang negara untuk kepentingan pihak lain. Yang ketiga, jika penawaran lelang surat utang negara untuk dan atas nama sendiri, maka hanya boleh melakukan penawaran pembelian kompetitif. Peserta lelang mengajukan penawaran pembelian sound untuk dan atas nama pihak lain, yaitu orang perorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, maka pengajuan penawaran dapat dilakukan dengan cara penawaran pembelian kompetitif dan non-kompetitif. Yang keempat, Bank Indonesia mengembangkan rencana target kualitas lelang berupa target indikatif selambat. Lambatnya satu hari kerja sebelum hari pelaksanaan lelang melalui Pusat Informasi Pasar Uang. Tata cara pelaksanaan lelang surat utang negara. Yang pertama, Bank Indonesia memukakan target indikatif dan tanggal pelaksanaan lelang surat utang negara. Yang kedua, pengumuman rencana lelang surat utang negara. Yang ketiga, pada hari pelaksanaan lelang surat utang negara, peserta lelang mengajukan penawaran kuantitas. Yang keempat, pengajuan lelang surat utang negara dilakukan oleh kantor pusat suatu bank. Yang kelima, pengajuan penawaran dilakukan oleh kantor pusat perusahaan, pialang pasar uang, dan perusahaan efek. Yang keenam, penawaran lelang surat utang negara mencakup kualitas dan tingkat diskonto. Sekian dan terima kasih.